Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Farhatul Lutfiyah, Dimas Saputra, Arif Wibowo, dan Hasriyadi akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia sebagai falsafah, ideologi, dan juga alat pemersatu bangsa. Di dalam memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan juga pendekatan sumber daya manusia. Kemudian, mengapa diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara? Karena Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Kemudian, terdapat 3 sumber. Yang pertama, sumber historis, yang kedua sosiologis, dan yang ketiga politis, Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber historis atau sejarah. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai filosofis groundslack dari negara, ideologi negara, dan state side. Dengan demikian, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara. Pancasila juga dijadikan sebagai dasar negara, yaitu ketika ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 8 Agustus 1945. Kemudian sumber yang kedua ialah sumber sosiologis. Di dalam sumber sosiologis ini terdapat pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transcendental. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan juga sifat-sifat sosial yang bersifat horizontal. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan. Yang keempat, nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, serta cita-cita kebangsaan. Dan yang terakhir, nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan. Sumber yang ketiga ialah sumber politis. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional bagi setiap warga negara berkiprah dalam suprastruktur politik atau sektor masyarakat sebagai organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Kemudian, terdapat argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Argumen tentang dinamika yaitu Pancasila lahir sebagai dasar negara dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada tahun 2004 sampai dengan sekarang telah berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pecinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan, seminar, dan kongres. Kemudian, tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Tantangan yang muncul yaitu berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar dari otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme,
pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa berkarakter nilai-nilai Pancasila. Kemudian, terdapat esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara ialah penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan milik bersama dan akan memudahkan bangsa dalam membangun negara berdasar prinsip-prinsip konstitusional. Kemudian, urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu untuk memahami urgensi Pancasila sebagai negara dapat melalui dua pendekatan, yaitu institusional atau kelembagaan dan human resource atau personal atau sumber daya manusia. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.